Nah, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini sebenarnya sebagai ajang silaturahmi. Dan saya pun insya Allah nanti setelah itu akan lebih banyak kenal dengan ibu-ibu pejabat ASN di Kabupaten Sambas ini. Nah, itulah poin pertama. Saya tidak diberitahu tuh lah Bu Wahidah berapa lama sebenarnya saya memberikan cerita-cerita itu. Di mana-mana sih sebenarnya saya 1 jam. Tapi mun saya lihat kalau ibu ada orang 2 nguap langsung saya tutup aja. Ya percuma juga Bu kita ceramah biapi-api di situ, dia di sinun biai air. Keluar oleh samping. Biar kayak masker nampak di. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Nah yang kedua yang nak saya sampaikan terkait judul kita, ibu-ibu selaku istri pahami ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa orang laki ya pemimpin di rumah tangga. Harus pahami ya. Pegang betul-betul konsep bahwa orang laki ibu di rumah ya adalah pemimpin. Jangan ibu mantang-mantang pangkatnya lebih tinggi dari laki, sekolahnya lebih tinggi dari laki, tetap ibu makmum. Jangan lalu bang, aku tuh eselon 2, kau cuma guru biasa. Sembahyang maghrib aku aja imamnya. Nggak bisa. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan konsep kafaah. Ada yang disebut dengan konsep kafaah, sekupu. Jadi kalau nak nyari jodoh, oh gitu. Silakan Bu, hati-hati di jalan. Ya silakan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Sampai mana tadi ceritanya ini? Muna dia tajak lewat gue ya lupa bahan ceramah. Sekufu dalam fikih itu disebut, ada yang disebut dengan sekufu, kafaah, kesetaraan dalam memilih jodoh. Ibu bukan saya melarang anak perempuannya sekolah tinggi-tinggi, enggak. Karena kalau udah tinggi sekolahnya banyak orang laki ya sagan dia. Aku tuh cuma tamat SMA, masa nak dengan dia yang S2, rapukannya jomblo lama. Walaupun cerita jodoh sebenarnya ya takdir Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, pilihlah yang sekufu, yang setara. Kalau orang tuamu untuk petani, setidaknya calon mertuamu ya pekabon. Karena kalau misalkan bini lebih tinggi, pangkat jabatannya, suami lebih di bawah, sedangkan dia tuh pemimpin, di rumah bisa terjadi konslet. Kata lakinya yang baru nak tamat SMA tuh, bini S2. Itu dah nak habis waktu asar, kau tang belum sembahyang. Apa kata bininya? Aku S2. Bayangkan itu. Jadi penting ibu memperhatikan soal status sosial. Bukan salah, justru itu diajarkan di dalam fikih. Nah, tetapi dalam Islam, apapun posisi perempuan kalau di rumah ya, tetap suaminya itu adalah pemimpin. Karena suami pemimpin, maka suami itulah nanti yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Ibu tidak usah sedih kalau lakinya di rumah tidak tahu sembahyang. Kenapa? Di akhirat ibu dan Allah tanya, hei ibu, kenapa lakimu dan suah sholat? Dan Allah tanya ya, kenapa? Bukan pemimpin, tapi yang ditanya kami tuh orang laki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para orang laki, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya saya mun di rumah, memang saya perhatikan inyan bini saya soal sholat. Daan sholat deh, ngapain dek tang daan sholat? Men bang, 5 hari kemudian, dah 5 hari tang belum sholat, masih ada sikit-sikit bang. Usah nak mula, apa mula we yo kulihatkan yo kata dia. Boleh, suami istri itu, nah ini ibu harus tahu, suami istri itu tidak ada lagi auratnya. Jadi boleh dilihat full. Betul ini. Secara fikih. Jadi ibu boleh melihat punya laki full.
Nah, dah mulai dibayangkannya lah ya. Hari hujan lagi itu pul-pul kan dah. Sebaliknya gaya jua. Suami ibu pun boleh melihati punya ibu pul. Yang penting yang dilihatnya ya bininya seorang, bukan bini kawan. Yo, ngakalinya yang ini. Aduh. Yang paling nyaring tawanya biasanya ya diurangnya. Mudah-mudahan lah ya. Sadari bahwa dia, tapi yang penting tuh yang dilihat laki seorang ya, bukan laki kawan. Jangan lalu esok datang ke Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz semari dah kuliah pul dia. Laki ibu ke bukan laki kawanku ni. Berarti dah sungsang otaknya. Sadari bahwa ia pemimpin. Sekali ibu membangkang terhadap perintah suami selama yang baik ya. Itulah yang dalam Al-Quran disebut dengan nusyus. Nusyus itu pembangkang, tidak taat kepada laki. Misalkan disuruhnya berjilbab, wajib berjilbab ya. Tapi kalau yang di situ saya tidak khawatir berjilbab sebenarnya. Ini deh. Tapi jilbabnya itu dipakai tiap hari. Bukan dah nak GOW, DWP, baru nak berjilbab. Nak pagi saruan, baru nak berjilbab. Kalau pagi ke warung di rumah pakai tapih kamban tolen. Dia saya lihat di kampung ya. Ibu kalau gaya modelnya yang karena imbasnya aja orang laki juga di rumah, dia takkan tidur nyanyak. Laki bini sapi we nyurang. Pagi ke warung kayak tapih kamban tolen. Harus punya rasa malu karena juga lakinya. Makanya ibu jaga kehormatan, keluar rumah ya berjilbab. Ibu, jilbabnya gitulah modelnya. Usahanya yang pakai lilik-lilikan ketiga. Itu ada saya lihat pakai jilbab 2 meter tapi dililik-lilikannya ketiganya. Jarum pentolnya 16 gigi. Lilikan terakhir situ jarumnya. Pagi undangan prasmanan, nak melihat gulai pun kepayahan. Dia yang makan, kita yang ngarit melihat. Kali kesabaran mati kontan. Jadi labuhkan aja ke bawah ya. Allah suruh labuhkan ke bawah. Jangan ada juga yang pakai jilbab tapi sagian tarik celana sampai ngerauk batisnya ya. Jaga kehormatan sebagai seorang istri bagi suami. Karena suami itu adalah pemimpin, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian masalah nafkah di rumah. Ini ibu harus paham juga. Soal nafkah, duit. Dalam duit suami itu ada hak nafkah istri. Tapi dalam duit istri tidak ada hak suami. Maka orang laki tidak boleh minta duit dengan bini. Maksudnya makai duit bini dan izin itu tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan duit suami, duit istri, itu salah. Yang betul dalam duit suami ada hak nafkah istri, tapi dalam duit istri tidak ada hak suami. Gaya dia. Jadi kalau dia berhutang dengan ibu, boleh ditagih hutangnya. Tapi apalah daya ibu-ibu yang di depan saya itu adalah sumenye wanita solehah. Apa kata dia, bang, walaupun hak dalam duitku tu sean hakmu bang, tapi aku dah terlanjur cinta dengan kau bang. Jangankanlah duit, nyawe pun kubarikan bang. Kata lakinya, so sweet kata dia. Ada ke ibu yang gaya dengan laki. Tapi yang paling mantap memang dah we bang, kita sami-sami susah, sami-sami sanang dah we. Karena kita dulu pun memulai rumah tangga kita berjuang bersama. Mudah-mudahan kalau kita nanti berakhir hidup kita, rumah tangga kita hanya maut yang memisahkan. Oh mantap gaya. Hati lakinya, kaulah noloit mati. Pak Ustadz tu dan sadap ujungnya gitu. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, bapak-bapaknya sikit, ibu-ibu yang saya hormati, maka dengan paham bahwa suami adalah pemimpin, maka setiap perintah kebaikan wajib taat. Tapi pun perintah yang jahat
la ta'ata bi makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lakinya ngomong, "Dek, kau sana berjilbab dah weh ke kantor." Ngapa Dek? Kau berjilbab macam ni uwan. Bagus kau pakai rok pendek aja, kata dia. Itu ibu nak wajib taat. Bang, berjilbab ia kan perintah Allah. Ada dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Gitu dia. Diberi tahu lakinya itu bahwa itu adalah perintah Allah. Jelas, Bu? Nah, itulah yang kedua yang saya sampaikan. Kita harus sadar sebagai suami bahwa suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Saya doakan suami ibu semuanya adalah suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang nak saya sampaikan, sebagai seorang istri pejabat, istri seorang aparatur sipil negara, ibu-ibu ini di rumah tangga ini penting. Itu saya jak cerita karena rumah tangga saya dah lama, baru nak 3 tahun lebih sikit dibandingkan dengan mak denaskah. Harusnya saya tuh banyak bertanya dengan beliau. Nantilah. Tapi saya belum suah main rumah mak dia tuh. Nantilah ya. Mudah-mudahan saya sampat sehat, carat rasanya. Nak main, nak jumpa dengan Pak D, Mak Deksi. Rumah tangga ibu tuh yang pejabat yang katanya kalau udah jadi PNS, jadi pejabat, sukses. Ini pendapat orang kampung yang harus saya luruskan. Dianggapnya suksesnya jadi pegawai. Dan pegawainya dan sukses. Kenapa? Itulah yang harus dirubah. Kalaulah orang semuanya cita-citanya cuma sekedar jadi pegawai, lalu terlalu pendek cita-citanya. Silakan dia nanti jadi pengusaha. Itu yang betul, yang bagus, akan membuka lapangan kerja banyak. Kalau PNS cuma dia seorang. Tapi kalau dia jadi pengusaha, membuka lapangan kerja. Ada karyawannya puluhan dipekerjakannya. Itu harusnya. Nah, sesukses apapun ibu di luar, kalau di rumahnya berantakan, maka sesungguhnya ibu gagal. Maka kalau nak kerja di luar rumah, nih prinsipnya. Pak Ustadz, kan ada yang nanya ke HP saya. Saya ini PNS, kata dia. Boleh ke jadi wanita karir? Wanita karir. Kata saya, jadi wanita karir itu boleh. Syaratnya apa? Pertama, dapat izin dari laki. Bang, boleh ke aku daftar PNS? Nanti kalau aku lulus gimana kalau kita pisah bang, jauh tempat tinggal? Kata lakinya, saudara we, kita bersama itu lebih baik. Rezeki dan berpintu, dimanapun bisa kita cari sama-sama. Yang penting rumah tangga kita utuh. Usah katanya, biar tidak diri doitnya. Ibu-ibu tuh yang jadi pejabat tuh udah dapat izin dari laki. Udah. Tapi betul-betul izin nih, bukan ngancam. Karena ada juga yang izin tapi diancamnya laki. Ada ibu-ibu nak pagi arisan BKMT. Bang, aku tuh nak pagi BKMT. Izinkan aku. Sampai dah gaya. Kau nyapu, kau nyalap, kau masak, kau nyuci. Aku nak BKMT. Dah abang. Oh iya, neraka jahanam tempatmu. Itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Itu dia. Yang kedua, ibu boleh bekerja di luar rumah, tidak berdua-duaan nanti di kantor dengan orang laki lain. Karena setan, karena setan manusia yang kabal dengan setan. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, kata anak Bang Nabi. Nah, jadi yang selanjutnya yang nak saya sampaikan, sebagus apapun rumah tangga kita, maka sesungguhnya itulah kesuksesan kita. Sebagus apapun karir kita di luar, kalau rumah tangga kita berantakan, maka sesungguhnya kita gagal. Rumah tangga adalah awal kesuksesan kita di tempat lain. Nah, kalau ibu nak bahagia rumah tangganya suami istri, dimanapun berada laki nanti nih pegang konsepnya, berprasangka baik dengan laki. Sana buruk sangka.
Sekali karena kalau udah buruk sangka, ndak tenang jiwanya. Telepon sekali, ndak diangkat, ndak diangkatnya. Pasti dia chattingan dengan mantannya itu ya. Nah, dah susah. Telepon 2 kali, ndak juga diangkatnya. Itu pasti dia itu merapat lagi dengan kawan-kawannya itu, buruk sangka. Coba kalau ibu baik sangka, tenang hati ibu. Telepon sekali, ndak diangkatnya. Oh, mungkin dia sembahyang duha. Ih. Telepon 2 kali, dan diangkatnya. Oh, mungkin lagi ngadep bupati. Gaya we. Telepon 3 kali, dan juga diangkatnya. Oh, mungkin lagi ke WC. Dah lah sana telepon. Lalu ada kawan beritahu, tadi kulihat we lakimu monceng cewek. Tetap baik sangka. Oh, mungkin adanya uan tak ponceng. Naan, agak muda tadi orangnya diponcengnya. Oh, mungkin dia ngojek. Tenang hati. Tapi kalau udah buruk sangka, inilah awal rusaknya rumah tangga ya. Nggak percaya dengan laki. Tapi saya di tempat orang laki pun saya sampaikan juga. Bapak jangan mantang-mantang bini selalu baik sangka, lalu berkerena. Ditelepon, ditanya, bang, ngapain jam 5 tang belum balik? Rapat. Dah jam 5:30 belum balik bang, rapat weh. Rapat alasannya, padahal jak merapat. Bapak-bapak yang nonton tuh yang saya beritahu, bagaimana rezeki nak lancar, nak barokah kalau bini yang setia nunggu di rumahnya dihianati? Allah ndak suka. Karena bini diambil atas nama Allah. Kau hianati binimu, maka Allah ndak suka tersumbat rezekimu, ndak lancar. Makanya usah nak suka mula dengan istri. Setuju bu? Setujulah kan nak menangkan. Baik sangka. Resiko dari buruk sangka ndak bahagia. Ada seorang ibu-ibu itu gara-gara dia suka buruk sangka dengan lakinya. Dah lama dia nikah tuh ndak hamil. 5 tahun dia nikah ndak hamil. Tiba-tiba pas periksa ke dokter, apa namanya SPOG, spesialis obgyn kandungan. Kata ibu dokter, wah ibu udah terlambat 2 bulan. Terlambat 2 bulan. Kesukean lah berjanji dok laki bini. Kita usah nak cerita ke siapa-siapa. Kalau mun terjadi apa-apa kan supan kita. Okey, sepakat. Dok laki bini dak nak cerita ke siapa-siapa bahawa dia terlambat 2 bulan. Esoknya datang petugas PLN ngatuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Petugas PLN. Ada apa? Ibu dah terlambat 2 bulan. Itu kata dia pasti lakiku tu, kata dia yang madahinya. Padahal dah janji dah nak madahkan ke siapa-siapa. Dari mana kau tahu? Ada catatannya, kata dia. Marahlah tu si ibu. Begitu lakinya datang, langsung pidato. Abang kan dah janji dah nak madahkan ke siapa-siapa. Bahawa aku terlambat 2 bulan. Yo tahu dari mana? Tadi petugas PLN madahkan aku terlambat 2 bulan. Inyan di paginya lah PLN-nya. Petugas PLN, dari mana kau tahu biniku terlambat 2 bulan? Dari catatannya, kata dia. Hapus ndak ya? Bisa aku hapus tapi bayar dulu. Mun aku dah mau bayar gimana, kata dia? Punya bapak ku putusi. Mun punya ku kau putusi biniku pakai HP-nya, pakai liling lah. Itu gara-gara buruk sangka. Jadi pesan saya, ibu nih yang lakinya ditugaskan dimanapun, berbaik sangkalah. Termasuk ada suaminya yang nak pensiun. Pensiun, baik sangka. Dengan pensiun, alhamdulillah, jadi lebih banyak waktu untuk keluarga. GYW, apa payahnya? Setuju? Jadi berbaik sangka, insya Allah kita sebagai istri akan lebih tenang menjalani hidup itu, akan lebih khusyuk dalam ibadah, dak nak macam-macam dengan orang, dak nak menghalalkan segala cara. Ini konsep yang harus kita pegang, baik sangka, baik suami ataupun istri. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang nak saya sampaikan, habis ke waktunya ini? Masih Bu ya?
Yang keempat yang nak saya sampaikan, bahwa dalam berumah tangga itu rumah tangga itu kan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, Undang-Undang tentang PKDRT, penghapusan kekerasan di rumah tangga. Pasal 1, rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak, dan orang-orang yang berada di bawah naungannya. Nah, itu rumah tangga. Jadi sebenarnya kalau sahabat nak betul-betul berkemajuan, sederhana. Mulai dari rumahnya masing-masing. Mulai dari rumahnya masing-masing. Kalau rumah tangga baik, RT jadi baik. Kalau RT baik, desa jadi baik. Kalau desa baik, kecamatan jadi baik. Kalau seluruh kecamatan dah baik, kabupaten pasti baik, sampai kepada negara kita baik. Jadi rumusnya 3M. Berapa M? Nah, jelas bunyi suaranya. Rumusnya 3M. Yang pertama mulai dari hal yang kecil. M yang kedua mulai dari diri sendiri. M yang ketiga mulai saat ini. Dari rumahnya masing-masing. Yakin suami itu pemimpin, berbaik sangka dalam hubungan rumah tangga kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa dalam rumah tangga kita itu pasti ada masalah. Harus yakin ya. Jadi semuanya posisi apapun yang diduduki oleh ibu-ibu, oleh suaminya, pasti ada konsekuensinya masing-masing. Mau jadi batang kayu tinggi, harus siap ditiup angin, gaya. Nak molah rumah di tepi pantai, harus siap ngadapi gelombang, gaya. Aku tidak mau jadi pohon batang kayu tinggi Pak Ustadz, nak jadi rumput aja. Silakan, tapi dikacak asuk. Apa yang tidak ada risikonya? Semuanya ada risiko. Semuanya punya masalah. Nah, orang yang paling top ngadapi masalah adalah mereka yang sabar. Coba ibu-ibu nunjuk tangan yang di rumahnya tidak ada masalah. Tunjuk tangan, ada? Si An? Kalau saya lihat dari situ, muka banyak masalah semuanya. Coba anak mahasiswa punya masalah nak lulus dari S1. Udah S1 selesai masalahnya, belum nak kerja. Dah kerja selesai masalahnya, belum nak jadi PNS. Dah jadi PNS selesai masalahnya, belum nak jadi kepala dinas. Dah jadi kepala dinas selesai masalahnya, belum nak jadi sekda. Dah jadi sekda selesai masalahnya, belum nak jadi bupati. Dah jadi bupati selesai masalahnya, belum nak 2 periode. Dah 2 periode selesai masalahnya, belum nak jadi gubernur. Jadi hidup kita tu tidak akan selesai masalah-masalah. Bila baru selesai Pak Ustadz? Ketika roh dengan jasad berpisah, mati. Ada biak muda, ada mahasiswi nanya dengan saya, Pak Ustadz, boleh ke saya nyari calon laki yang ganteng? Wah, itu dah mulai dia nak nyari masalah. Dipikirnya punya laki gantengnya tidak masalah. Ibu jangan kira pikir punya laki ganteng tidak masalah. Oh, masalah. Apa lagi mun muka ibu jahat. Dilarikan pelakor. Oh, mun gaya bagus punya laki mukanya jahat Pak Ustadz. Usah juga. Supan kita maunya undangan. Dek, kata lakinya, Pak, jadi kan kita undangan, abang nolok aja ini. Supan dalam hatinya. Abang nolok kalau kita jumpa di Tarup. Pas jumpa di Tarup, jalannya pun tidak serate. Abang di belakang aja saya katanya. Jumpelah dengan sesami kawan tuh dari Dharma Wanita. Siapa bu di belakangmu ya? Lakiku. Tangganya mukanya. Itulah lakiku tuh titipan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi Allah ambil titipannya tuh. Sahja nak gaya bu. Syukuri aja apapun yang udah Allah berikan kepada kita ya. Jadi apa yang nak Pak Ustadz sampaikan? Hidup pasti punya masalah. Dimanapun masalah itu berada, maka yang paling top adalah
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hendaklah kita bersabar kata Allah dari setiap masalah yang ada, karena pahala orang yang sabar bighairi hisab. Kalau kita punya masalah, apa tawaran dari Allah? Misalkan, Ibu Wahidah, kalau kau nak selesai masalahmu, kau harus jadi ketua DWP dulu. Nah, dah nak nyebutkan namanya malas juga saya. Bukan malas, takutnya kalau tersinggung. Ustadz Hatoli, kalau kau nak selesai masalahmu, kau harus jadi dosen dulu. Allah nak ngomong ge. Apa yang Allah tawarkan kalau kita punya masalah? Ista'inu bisabri wassalah. Kau sabar kata Allah dan salat, aku yang akan menyelesaikan masalahmu. Ibu punya masalah laki tang selingkuh, ambil sajadah, wudu, ambil sajadah, salat hajat 2 rakaat. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki laki saya. Tidak mungkin saya nak menjaganya siang dan malam. Selamatkanlah dia dari perempuan-perempuan yang jahat ya Allah. Gitu dia. Karena kalau ibu omongi, hati manusia itu milik Allah. Makanya setiap selesai salat kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Hati kita itu berbolak-balik, maka Allah yang berkuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Di rumah pasti ada masalah, dan saya pesan, masalah di rumah usah nak diupdate status. Dah betul-betul Allah tutupi aib kita itu ngapain tang dibuka lagi di medsos. Nanti kalau ibu dah diupload di Facebook, update status, orang lihat betangkar, walaupun nanti dah berdamai dok laki bini, kata orang suah berkelahi deh weh. Si anagi nikmat-nikmat mesranya, maka tutuplah Yesusnya. Karena perempuan Allah ciptakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan adalah pakaian bagi suami, dan suami pun pakaian bagi istri. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian itu menutupi aurat fungsinya. Jadi ibu harus menutupi kekurangan laki. Usah nak kekurangan laki diceritakan di tempat arisan. Bini kue, laki kue tidurnya macam nak motorai. Itu kan namanya daan berfungsi pakaian. Laki gaya juga usah nak suka menceritakan kekurangan bini di tempat warung kopi. Biniku payah. Ngapain tang payah? Binimu kan cantik. Memang cantik, tapi tidurnya yo liuran. Berarti daan berfungsi pakaian. Makanya ibu-ibu jagalah kehormatan karena dia sebagai pakaian. Termasuk hal-hal yang paling kacik. Itu saya ingatkan yang paling kacik, Bu. Maaf saya sebutkan itu, nyamor cesalane dalam, usah nak dapat rumah. Itu ada saya lihat ibu-ibu nyamor celane dalam dapat rumah, mangke jak tai lalatan. Kita yang melihatnya supan. Oh jadi Pak Ustadz melihat, saya bukan melihat, terlihat. Dan sami melihat dengan terlihat, kebetulan kita lewat GWI. Itu jaga kehormatan seperti namanya aja celana dalam, ya harus di dalam. Petang lalu dikeluarkan Superman-nya. Oleh karena itu, pakaian harus berfungsi menutupi kekurangan. Yang kedua, pakaian itu harus jadi kebanggaan. Ibu bangga pakai baju seperti ini, makanya punya laki harus bangga. Berapapun nanti duit nafkah yang diberikan oleh laki, syukuri. Karena dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, ada 2 golongan manusia, isnani, ada 2 golongan manusia. Nanti yang di akhirat, jangankan masuk surga, baunya pun tidak dapat. Apa ya? Pertama kata Nabi, hunna yakfurnal asir. Tidak tahu bersyukur dengan apa yang dah diberikanlah laki. Syukuri, Bu. Walaupun lakinya dikerja di kantor yang sama, status pendidikannya sama, tapi demi Allah rezeki tidak sama. Harus dipahami, jangan dangki. Itu di kalau lakinya kena angkat jadi eselon 2.
Kita dah dikacak-kacaknya kalau ibu iya ya. Dah mulai buruk sangka, ndak akan tenang hidup kita seperti iya. Maka berapa pun yang diberikanlah laki, syukuri. Ibu iya, Bu. Adalah laka aja ceramahnya. Dah lobet nampaknya ibu ini. Yang kedua, banyak perempuan masuk neraka kata Nabi karena daan bisa jaga mulutnya. Mulut tu sagian daan type. Memang mun ibu-ibu ge dolo mun nak ngomongkan orang, iya harus jumpe. Sekarang ngomongkan orang daan perlu jumpe. Di grup WhatsApp. Tahu nak Bu, kata dia di postingnya di grup WhatsApp. Bu, tadi ibu GOW kata dia yang hadir di kita. Tahu nak kau Bu? Bincunya jak palsu ya. Tang tahu kau, yo kulihat lakat di giginya. Bincu orang pun dikomentari. Jaga mulutnya, make dengan dua itu yang dijaga. Jaga kehormatan, syukuri nikmat dari suami. Yang kedua, tetap jaga mulutnya. Jadi ngomong tuh yang baik-baik aja. Kata Nabi, yang paling top adalah man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, dah itu 5 poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, jalin silaturahmi. Yang kedua, sadari bahwa suami kita itu adalah pemimpin. Wajib taat selama dalam kebaikan dan tidak wajib taat kalau dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, hendaklah selalu berprasangka baik kepada suami, lebih-lebih juga kepada Allah. Jangan sampai nanti kenapa harus ini dah tanya kenapa itu ndak ikhlas, harus ridho. Yang keempat, yakini bahwa dalam rumah tangga itu pasti punya masalah. Dan yang kelima, solusinya adalah istainu bisobri wassalah, sabar, usah nak ngeluh, usah nak buruk sangka, dan sholatlah sebagai solusi. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak melapor ke Pak Polisi. Ibu-ibu, kalau hampir lebih kurang 1 jam ini saya sampaikan cerita-cerita. Kalau ada yang daan berkenan di hati, tolonglah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke ibu-ibu maafkan saya? Dah, laka. Dah kan nak maafkan laka lah ceritanya ini. Bicara politik memang dah payah. Bicara hukum banyak yang ngaluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.